Gambaran seperti ini, ada 9 blok. Pertama ada customer, ada value. Jadi kenapa customer mau value ini Anda sebut dengan value proposition. Alasannya kenapa? Jadi customer ini suka-suka Anda dalam memilih. Anda silakan memilih customernya, nggak ada yang salah dengan customer yang Anda pilih. Yang salah adalah begitu Anda memilih, Anda nggak tanggung jawab di sebelahnya. Kemudian ada channel distribusi, bagaimana sih si customer ini bisa nerima atau bisa mendapatkan value yang Anda janjikan. Yang keempat ada customer relationship. Setelah Anda menerima atau Anda bagaimana cara mengevaluasinya, kira-kira perusahaan atau Anda ingin membuat hubungan seperti apa dan customernya supaya customernya itu betah. Bukan cuma betah, dia bisa cari pelanggan baru buat Anda. Bukan cuma cari pelanggan baru buat Anda, membuat jauh lebih besar pelanggan Anda, ya, pertumbuhannya. Yang ketiga, bagaimana pelanggan itu membayar apa yang dia ingin ingin dapatkan. Jadi dalam konteks inovasi, ya, kadang-kadang dengan 4 blok ini aja Anda sudah bisa inovasi. Contoh tadi, saya ajak Anda ke pertanyaan pertama, bagaimana jika Anda punya bisnis misalkan makanan lah ya, makanan ringan misal, snack. Customer selama ini bayarnya dengan cara apa? Dia pergi ke warung bayar, selesai. Bagaimana jika ya customer tidak bayar secara cash? Bisa enggak? Bisa, ya. Bagaimana jika ya customer bayarnya cuma cicil? Hanya sekedar itu doang, nyicil. Merubah lagi bisnis model Anda. Bagaimana sekarang kalau produk Anda tidak disediakan di outlet? Ganti ya, ini cuma di tempat-tempat wisata, ganti lagi. Hanya merubah satu elemen di sini ya Anda tambahkan, ini akan bisa merubah semuanya. Nah sekarang eranya ya bisnis model itu inovasi banyak di blok yang bawah ini, revenue. Model pembayaran. Dulu ya Indonesia, jadi sampai sekarang sih orang masih kerepotan kalau membeli apa-apa di online, di internet selalu menggunakan kartu kredit. Benar nggak? Sekarang udah enggak. Anda beli aplikasi aja sudah bisa pakai pulsa. Betul? Nah bagaimana caranya beli makanan snack pakai pulsa? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa sekarang ada T-Cash. Ya nggak? Nah model-model pembayaran itu menginovasi. Seandainya ya bisnis Anda sekarang hanya menerima pembayaran menggunakan handphone, sakuku, pokoknya tidak ada terima tunai. Kira-kira apa yang Anda akan sediakan akhirnya? Wah, settlementnya, semuanya berubah. Ini langkah yang sederhana yang Anda bisa lakukan pada saat Anda ingin inovasi bisnis Anda. Ya, nah eranya sekarang bloknya banyak, inovasi itu ada di revenue, bukan lagi di ya beberapa di channel, tapi financial menunjukkan ya model financial sekarang yang berkembang sangat pesat. Muncullah fintech istilahnya begitu. Apa jadinya seandainya Indomaret atau Alfamart itu menyediakan jasa perpanjangan STNK, SIM, KTP, kartu keluarga. Kelar kan hidupnya Pak RW? Iya loh, Pak Lurah kelar. Dan sekarang apa? Indomaret ada value chain-nya besar sekali, kemudian di distribusinya ada seluruh Indonesia, ada 10.000 gerai, lebih dari 10.000 gerai di Indonesia, hampir di setiap kecamatan ada. Coba kalau ngurus KTP di situ, saya nggak tahu tuh nasibnya Pak RT, lewat itu. Dan izinnya cuma satu, minimarket, retail store, padahal di dalamnya ada usaha jasa pembayaran. Jadi saya kadang-kadang mikir ini kurang adil buat teman-teman yang lain karena harusnya jasanya banyak, karena fintech aja diawasi khusus oleh OJK. Jadi Indomaret sudah mulai membidik pasar sana. Kenapa? Karena traffic dan database. Untungnya besar nggak Indomaret? Nggak, kecil. Ya, dengan investasi yang sebesar itu Anda
Wah termasuk kecil, tapi valuasinya termasuk besar. Kenapa? Karena tadi traffic dan database. Ya, reputasinya dibuat dengan buat toko-toko yang rapi. Oke, revenue kemudian dari revenue ada key resources. Ya, kadang ini juga memegang peran penting. Ya, key resources kemudian key activity. Saya jelaskan satu persatu. Key partner dan yang terakhir adalah cost. Nah. Model visualisasi seperti ini memudahkan kita pada ingin utak-atik bisnis kita. Mau jadi apa sekarang. Tapi problemnya ini hanya guess, hanya tebakan. Nah praktek sesungguhnya adalah Anda membawa ini Anda tes ya. Di materi yang kedua saya akan bawakan design thinking how to test. Ya, lebih praktis. Kalau ini seperti teorinya, di design thinking saya bawa Anda untuk bagaimana cara menerapkannya secara praktis ya di lapangan. Oke, ibaratnya ya ini adalah panggung depannya dalam bisnis Anda. Jadi yang 6 blok ini, S1, 2, 3, 4, 5 blok ini seperti panggung depannya ya. Yang sebelahnya adalah panggung belakangnya. Jadi customer itu nggak peduli Anda ngapain di belakang. Ya. Yang penting saya datang ke sini nonton Agnes Monica, Anda mau bayar 1 juta 2 juta nggak masalah. Yang penting panggungnya keren, lightingnya oke, sound systemnya oke, kemudian tempat duduknya nyaman, semuanya serba enak. Anda mau bayar 500 ribu 1 juta Anda nggak masalah. Anda nggak mikirin siapa yang masang lampu tadi malam, colok-colok kabel. Kita nggak mikir di situ. Padahal keberhasilan si Agnes Monica ada di sini. Itu ditentukan dari situ, dari teman-teman yang di belakang, yang di depan, semua yang di belakang. So ini satu rangkaian ya, jadi bukan lagi hanya PR-nya yang ada di panggung depan. Tapi buat startup, buat UKM, misalkan ada teman Anda yang ingin konsultasi, kan Anda dipersiapkan sebagai mentor, ya fokus dulu di bagian depan. Kenapa? Itu yang mengenerate cash flow Anda. Ya, kalau bisa di belakang itu pakai outsource, pakai fixed variable cost, jangan fixed cost, Anda pakai variable cost, pakai partner, cari key partner yang bertukar itu tidak dengan uang. Jadi kalau partner yang sudah bertukar dengan uang itu bukan partner, supplier gitu loh. Jadi yang namanya partner, key partner sebenarnya ada yang mau bertukar dengan Anda tapi tidak dalam bentuk uang. Bisa itu sumber daya, bisa itu pengetahuan, bisa itu cuma intelektual atau komunitas atau jaringan. Seperti itu ya. So kalau saya analogikan lagi, ini tuh seperti otak kanan, ini otak kiri. Ya otak kanan maunya yang happy-happy aja. Saya nggak tahu Anda dari di mana. Tapi dalam konsep bisnis model Canvas ini tidak ada, tidak bisa dipisah-pisahkan, ini karena satu kesatuan. Jadi sebagai seorang pebisnis Anda harus berperan keduanya. Anda harus otak kanan Anda bagus, otak kiri Anda bagus. Kalau Anda nggak punya otak kanan, ambil otak kirinya orang, gitu. Jadi maksudnya kolaborasikan ya, jangan berbisnis sendirian. Oke, nah kalau disederhanakan. Ya. Jadi gambarnya seperti ini. Dari 9 blok tadi disederhanakan jadi 9 blok dalam bentuk kanvas. Ini yang disebut dengan kanvas. Namanya kanvas tempat Anda coret-coret, bukan cuma untuk menjelaskan aja, tapi coret-coret untuk berdiskusi, improve, invent, innovate dan sebagainya. Ya, apakah misalkan Anda sukanya bisnis Anda tuh langsung bisnis to customer. Anda bisa mulai utak-atik, oke, saya mau pakai bisnis to customer saja, langsung deh ke user aja. Saya nggak mau titip-titip atau jualan dalam bentuk besar ke toko-toko, saya pakai cara langsung aja direct sell ke user, ya. Kemudian saya nggak mau saya juga mau pakai bisnis to bisnis. Jadi saya nggak mau ketemu user, kalau jualan direct sales begitu repot. Belum lagi dicaci maki, diejek, terus belinya sedikit, nawar, segala macam. Anda pilih yang B2B misalnya. Atau, wah saya
B2B, tapi saya B2C juga deh, mau dua-duanya, mass market aja semuanya. Jangan dipilih-pilih. Anak kecil, bapak, ibu, nenek, tante semua sama pelanggan saya. Bisnis beras, gula pasir, yang komoditi-komoditi seperti itu, Anda nggak usah pilih-pilih. Ini gula buat nenek-nenek. Ini beras buat bayi. Ini buat ABG nih berasnya nih, bagus nih rainbow. Anda poles-poles gitu namanya beras ya, dicoret-coret kayak gimana juga ya beras gitu ya. Tapi itu hak Anda pada saat Anda memilih, itu adalah pelanggan Anda semuanya. Atau Anda pilih yang niche market. Saya nggak mau yang lain-lain deh, saya mau fokus sama niche market. Silakan niche market Anda pilih. Atau Anda pilih lagi yang segmented, saya mau ABG aja. Ini ABG ini paling enak dipengaruhi. Dikasih sinetron sedikit langsung pindah gitu loh. Jadi channel partner Anda adalah sinetron, bisa jadi. Atau yang multi site, saya mau dua-duanya. Saya mau ngasih free buat Anda, tapi bayar buat yang lain. Contoh kayak Google ya. Itu udah multi site market. Kita yang pencari Google, yang menggunakan mesin pencarian Google nggak bayar nggak? Nggak bayar kita. Terus Google dapat dari mana uangnya? Dari iklan. Jadi siapa yang penting sebenarnya? Google apa pemasang iklan? User Anda pencari atau pemasang iklan? Siapa yang penting menurut Google? Ya? Oh, ini suka berantem nih. Saya mas yang cari mas penting. Kalau nggak ada saya nggak ada yang masang iklan. Akhirnya Google mikir Anda, tapi nggak ada yang masang iklan, Google dari mana? Nah nggak bisa dipisahin, ini kayak mata uang, yang namanya multi site. Anda pilih business customer Anda multi site, satu gratis, satu bayar, atau kita kasih facility buat yang ini sebenarnya untuk menarik yang lain dan nggak bisa dipisahkan, ya. Atau diversified, ada orang yang sukanya beda-beda. Orang yang diversified, udahlah saya mau orangnya yang seperti ini aja. Nah, orang-orang seperti ini atau jenis customer seperti ini, B2C, B2B ini akan memilih value yang paling pas buat Anda. Ingat kuncinya Anda memilih. Jadi kalau Anda sudah milih B2C, pastikan B2C itu maunya apa, dibedah kepalanya. Ya. Kita cari tahu apakah orang-orang seperti mereka itu suka yang baru aja. Ada Android model baru, beli. Ada hub TV model baru, beli. Ada jam model baru, beli. Ada tipe-tipe orang yang seperti itu, ya. Mungkin Anda beri value newness. Ini masih value di produknya ya, belum di bisnisnya. Yang kedua, contohnya di price, harga. Ada yang value-nya harga, ibu-ibu belanja kalau beda 500 perak itu udah bisa marah-marah. Kayak istri saya kalau ke Indomaret beli Pampers, kan Indomaret sama Alfamart biasanya seberang-seberangan atau sebelah-sebelahan atau seberang-seberangan. Di sana beda, di sana 3.000 per pieces, di sini 3.500. Dia pilih yang 3.000. Saya suruh pindah ke sana, parkirnya 2.000. Jadi aja tekor gitu. Nah gara-gara 500 ya nggak bisa pindah, tapi bapaknya nggak mau. Gara-gara 2.000 dia ngotot jalan kaki aja diantar. Nah ada tipe-tipe customer yang bertahan atau memutuskan membeli atau ingin karena price, entah itu harganya yang paling murah atau yang paling terjangkau. Yang ketiga, tailor made contohnya. Ini contoh-contoh aja value yang Anda bisa kasih. Nah kalau kita udah pasang semuanya, kita bisa utak-atik semua. Yang paling pas skemanya, yang customer mau jelas. Ya harus user oriented tentunya. Jadi kalau Gojek juga memaksakan kehendaknya sendiri mungkin gak akan ketemu gak akan seperti sekarang. Ya. Benar-benar harus menyelesaikan masalahnya. Contoh atau kinerja, ada beberapa orang yang pilihnya kinerja, performance. Anda beli laptop, Anda lihat ini i3, i7 atau i5 atau Core i macam-macam gitu ya. Ada juga yang membeli handphone, Anda lihat ini prosesornya apa? Snapdragon atau Snapchat, bisa kayak gitu. Macam-macam ya. Uniqueness, kemudian kemudahan, accessibility, daripada jauh cari yang dekat.
Misal bisnis Anda bisnis komoditi, kemungkinan besar orang-orang akan memilih kemudahan. Kalau harus membeli produk yang bisa dicari di dekat-dekat sekitar Anda aja harus jauh-jauh, mungkin dia akan pilih yang paling dekat. Ya, garansi bisa jadi ada beberapa orang yang saya mau beli kalau ada garansi. Atau kenyamanan, ya, convenience. Kenapa saya pilih toko ini? Karena di situ nyaman. Kenapa saya nonton di tempat ini? Karena di situ nyaman. Jadi harga uangnya udah bisa ditukar dengan kenyamanan. Channel contohnya ada sales team, ada web sales, ada toko sendiri, ada toko mitra. Ini bukan berarti ini satu model bisnis, ini saya cuma kasih contoh aja. Kira-kira kalau mau contoh-contohnya seperti ini model-modelnya, Anda bisa utak-atik, bisa freelance. Personal assistant untuk yang customer relationship-nya. Bisnis Anda klinik, Anda suka dilayani sama dokter sama susternya langsung, nggak mau sama robot, personal assistant. Jadi repot kalau Anda, kata dokter Anda disuntik ya, yang nyuntik robot ngeri kan. Salah-salah kena tulangnya sakit. So dia mau personal assistant aja, ya ada susternya. Dedicated personal assistant atau self service. Bisnis-bisnis perbankan sudah semuanya pakai self service. Ambil uang self service, setor uang self service. Gimana kalau diterapkan dalam bisnis Anda? Bisnis makanan misal, Anda mau makan ambil sendiri tuh. Mau keripik ambil sendiri keripiknya, bumbunya ambil sendiri, bungkus sendiri, bayar sendiri, semua serba sendiri. Bisa aja Anda coba ya dalam bisnis Anda. Atau komunitas, ada beberapa orang yang mau membeli produk kita atau value kita itu justru karena komunitas. Kayak Harley Davidson. Kenapa? Karena pengen gabung sama Jenderal Anu, wow keren, dapat stikernya aja udah keren, bisa ketemu jenderalnya udah keren. Bukan pakai Harley-nya mah nggak bisa, kegedean, harus dibonceng, dia juga. Atau forum. Nah yang untuk model revenue streamnya, apakah itu bentuknya donasi, sewa, komisi, langganan, subscription, penjualan aset, produk advertising. Nah Anda mau dapat duit dari mana? Saya mau dapat tambahan duit nih dari produk snack saya, gimana caranya ya? Tapi bukan dari penjualan aset. Gimana kalau dipasangin iklan? Pasangin iklan. Pernah lihat enggak? Di Indomaret. Kalau beli cangkir kopi, beli kopi yang instan itu yang pakai mesin, suka ada pelindung pemanasnya di gelas, pernah lihat? Ada yang kertas kayak karton gitu. Sekarang mau udah di branding sama produk lain. Ketika cinta bertasbih, XX1, iklan. Dapat duit nggak? Kopi aja ya, kemasannya bisa dapat duit. Nah. Betul tidak? Nah, jadi maksud saya gini, ini tuh kayaknya sederhana gitu loh, gampang tapi Anda harus tes. Bahkan produk yang Anda kira nggak dapat duit aja bisa dapat duit. Parkiran aja bisa dapat duit. Jalan tol masa abrak-abrak jalan dapat duit semua ya, dari jalannya dari semuanya. Apalagi itu di sudut-sudut situ, semuanya duit. Tiang listrik aja diduitin sekarang sama preman. Iya, lu mau pasang iklan, cuci motor, cuci mobil, laundry, aceng, toko, dewasa semua dipasangin di situ, Anda dapat duit. Ya, so ini pilihan Anda mau dapat duit ya dengan model yang seperti apa revenue-nya, revenue modelnya seperti apa, ya. Subscription kah, langganan, sudah deh kamu langganan aja, ngambil produk saya sebanyak-banyaknya silakan, tapi langganan ya 10.000 bayarnya per bulan dan seterusnya ya. Seperti IndiHome ada fasilitas baru, kalau Anda punya pasang IndiHome sekarang ada handphone, Anda punya handphonenya bisa didaftarkan ya di IndiHome tadi, jadi kemana-mana Anda bisa pakai wifi gratis. Anda wifi-nya bebas ada di mana-mana, yang ada wifi ID itu bebas, nggak perlu lagi login otomatis masuk, dan Anda dicas cuma 10.000 per gadget.
mau berapa giga unlimited. Pada umumnya Anda beli WiFi ID pulsa cuma 5.000 per hari, 10.000. Ini 10.000 sepuasnya. Karena Anda pelanggan IndiHome. Dapat uang tambahan dari situ. Dan seterusnya ya. Key resources. Apa yang bisa membangun semua yang Anda tentukan di sini berjalan, ada resources ini. Bisa itu bentuknya fisik atau non fisik. Kalau fisik mah jelas bangunan ya, toko. Non fisik bisa brand, bisa database, bisa finance. Finance juga bisa dikategorikan finance sendiri ya, atau orang-orang atau finansial. Yang ketujuh namanya key activity. Ini juga semua yang bertanggung jawab ya supaya apa yang Anda tentukan di sini juga berjalan. Apa itu product operation, apakah itu R&D, research and development, ataukah itu sales, kegiatan sales, atau service ya, atau jasa konsultan atau apapun yang sifatnya activity. Nah, key partner bisa bentuknya supplier, dealer, jaringan pemasar atau pemerintah. Pemerintah juga bisa loh termasuk, karena bisa jadi menentukan langkah bisnis Anda tuh mau maju atau enggak, kebijakan. Jadi begitu kebijakan hari ini tidak ada lagi ya enggak pembelian penggunaan jasa-jasa transportasi online. Udah Gojek bisa terancam, langsung bisa berhenti juga. Atau komunitas. Nah, cost structure-nya biasanya sederhana, fixed cost atau variable cost. Nah, dengan bisnis model canvas seperti ini jadi jauh lebih mudah pada saat kita utak-atik bisnis kita mau jadi seperti apa.